Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk memenuhi tugas untuk strategi bisnis untuk pengembangan, saya dan Farhana akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Spotify Strategic Plan and Analysis. Di sini kita akan membahas beberapa topik penting yaitu mengenai yang pertama tentang strategi pengembangan dari perusahaan Spotify, lalu yang kedua kekuatan inti Spotify, lalu yang keempat itu tantangan utama apa saja yang dihadapi, lalu yang keempat itu peluang pengembangan, lalu yang kelima alternatif strategi pengembangan, lalu yang keenam akan membahas lebih lanjut mengenai strategi pengembangan itu sendiri, lalu yang ketujuh di sini akan membahas implementasi dari strategi konten yang diterapkan oleh Spotify, dan lalu yang terakhir itu kita akan membahas dampak dari strategi beserta kesimpulannya. Strategi pengembangan Spotify. Di sini saat ini Spotify menjadi pemimpin pasar dalam industri musik streaming. Namun posisinya itu tidak terlepas dari tekanan kompetitif yang sangat kuat, terutama dari perusahaan saingannya seperti Apple Music, Amazon Music, maupun YouTube. Untuk mempertahankan dominasinya, Spotify itu tidak hanya mengandalkan katalog lagu-lagu, tetapi juga strategi bisnis dan teknologi yang terintegrasi. Perusahaan ini tuh berfokus pada pemanfaatan data yang besar untuk dan kecerdasan buatan serta inovasi produk untuk menciptakan pengalaman mendengarkan yang terasa berbeda dari layanan lainnya. Nah, pendekatan berbasis data inilah yang menjadi pondasi utama dari strategi pengembangan Spotify untuk jangka panjang. Lalu yang kedua, kita akan membahas kekuatan inti dari perusahaan Spotify. Nah, sumber kekuatan perusahaan ini tuh berada pada kemampuan teknologinya, terutama pada algoritma rekomendasi yang berbasis AI dan machine learning yang mempersonalisasi pengalaman setiap pengguna. Jadi, Spotify ini tuh mengumpulkan miliaran data seperti perilaku mendengarkan, terus seperti lagu-lagu yang sering diputar, waktu mendengarkan, pola skip lagu, bahkan hingga preferensi genre yang kemudian oleh perusahaan itu diolah untuk menghasilkan playlist otomatis seperti Discover Weekly dan Rilis Radar. Nah, kemampuan analitis inilah yang sulit untuk ditiru dari pesaingnya karena skala data yang dimiliki Spotify itu sangat besar. Selain itu, struktur organisasinya yang agile memungkinkan pengembangan fitur ini tuh dilakukan dengan cepat dan responsif terhadap tren pengguna. Kalau kalian penasaran tentang tantangan utama apa saja yang dihadapi oleh Spotify, mari kita bahas. Yang pertama itu walaupun unggul dalam teknologi, sebenarnya Spotify ini tuh menghadapi tantangan yang serius yang bisa menghambat perkembangan bisnis mereka. Yang pertama, itu biaya lisensi musik yang mencapai lebih dari 70% pendapatan, sehingga margin antara keuntungan maupun pendapatan itu sangat rendah. Selain itu, karena katalog musik yang tersedia pada umumnya sama di berbagai platform, Spotify itu sulit menciptakan perbedaan atau diferensial konten yang benar-benar eksklusif. Nah, ketergantungan pada label rekaman juga membuat posisi tawar Spotify itu lebih lemah dibanding pemilik hak cipta. Ditambah lagi, switching cost antara pengguna itu sangat rendah, sehingga Spotify itu harus tetap berinovasi agar pengguna tidak mudah berpindah ke platform lain. Peluang pengembangan yang bisa dianalisis setelah tantangan utama yang dihadapi tadi adalah yang pertama, Spotify ini memiliki peluang besar melalui pemanfaatan teknologi. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, data-data pengguna yang sangat luas ini memungkinkan Spotify ini untuk memprediksi tren musik, lalu preferensi regional berdasarkan wilayah, bahkan potensi lagu yang akan populer. Selain itu, ekspansi ke perangkat seperti smart speaker, smartwatch, atau mobil membuat ruang distribusi musik ini jadi lebih besar. Spotify juga dapat memperkuat ekosistem audio dengan menggabungkan musik, podcast, maupun audiobook dalam satu. Nah, semakin kaya ekosistem kontennya, maka semakin besar peluang Spotify untuk mempertahankan pengguna dan memperluas pasar globalnya.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alternatif strategi pengembangan. Nah, Spotify sendiri itu memiliki beberapa analisis dalam strateginya yang bisa kita simpulkan menjadi tiga alternatif, yaitu yang dapat dipilih Spotify untuk meningkatkan keunggulan dari musuh-musuhnya. Nah, lalu yang pertama yaitu ada memproduksi konten orisinal yang eksklusif. Jadi Spotify ini memiliki katalog yang unik yang sekiranya tidak ada di platform lainnya. Yang lalu yang kedua yaitu Spotify menerapkan strategi harga yang lebih agresif. Maksudnya di mana di sini tuh untuk negara-negara berkembang ini bisa meningkatkan, pemakaian Spotify-nya. Jadi mungkin, bisa lebih murah atau mungkin banyak promo, bisa menjadi salah satu strategi marketingnya. Lalu yang ketiga yaitu ada mengakuisisi katalog hak cipta secara langsung untuk mengurangi ketergantungan terhadap label rekaman. Nah, maksudnya itu gimana ya, seperti yang kita ketahui, karena Spotify bergantung pada label rekaman, jadi, Spotify akan mencoba untuk bisa, mengakuisisi katalog dari hak cipta tersebut agar bisa mengurangi cost untuk pengambilan lagu. Nah, ketiga strategi ini menawarkan potensi yang berbeda dalam meningkatkan posisi Spotify. Namun, juga memiliki resiko dan memiliki, kebutuhan investasi yang bisa dibilang tidak kecil. Lanjutnya. Nah, setelah kita melihat analisis strategi, nah di sini tuh kita lihat bagaimana Spotify itu memiliki strategi pengembangan untuk aplikasinya sendiri, yaitu strategi yang paling kuat yang mungkin bisa dilakukan yaitu adalah menciptakan konten orisinal secara konsisten yang dimana dengan memproduksi musik eksklusif, Spotify dapat membangun diferensiasi yang tidak bisa ditiru kompetitor yang mengandalkan katalog standar. Maksudnya di sini tuh Spotify memiliki inovasi-inovasi lain yang sekiranya tidak ada di platform lain. Nah, di sini tuh karena apa? Karena konten orisinal itu bisa memberikan Spotify kontrol yang lebih besar dan jangkauannya lebih besar karena tidak perlu membayar lisensi jangka panjang untuk karya tersebut. Selain itu, Spotify juga dapat memanfaatkan data pengguna untuk menentukan genre atau artis apa yang memiliki peluang sukses. Nah, dengan strategi ini, Spotify itu dapat memperluas nilai konten di platform dan meningkatkan loyalitas pengguna. Selanjutnya. Nah, setelah kita melihat bagaimana strateginya, kita bisa langsung menuju ke bagaimana cara Spotify ini mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, Spotify untuk merealisasikan Spotify itu harus membangun sebuah divisi produksi musik internal yang bekerja sama dengan tim analisis data. Karena kembali lagi, kekuatan terbesar Spotify ini adalah datanya yang besar, di mana dia bisa memberikan marketing yang bagus seperti mungkin untuk Gen Z kita bisa melihat seperti Spotify Wrapped di akhir tahun. Nah, platform Spotify ini menggunakan AI untuk mengidentifikasi tren musik, lalu AI ini juga bisa melihat preferensi audiens secara regional atau wilayah, sehingga produksi musiknya tuh dapat lebih terarahkan. Lalu, kolaborasi dengan artis independen juga menjadi langkah penting untuk menawarkan biaya produksi yang lebih rendah namun tetap menarik bagi banyak pendengar. Selain itu, Spotify juga mengoptimalkan algoritma rekomendasi agar konten orisinal muncul lebih sering di feed pengguna. Dengan promosi yang tepat, konten ini akan mendorong pengguna untuk tetap setia pada platform. Karena itu tadi, Spotify memiliki banyak keunggulan daripada kompetitor-kompetitor lainnya. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya yaitu dampak strategi dan kesimpulan. Nah, dari pengembangan konten orisinal, nah Spotify ini memberikan keunggulan kompetitif yang kuat dalam jangka panjang. Selain menciptakan katalog yang tidak bisa ditiru oleh pesaing, strategi ini dapat meningkatkan margin keuntungan karena biaya licensing yang ditetapkan itu bertahap, jadi tidak langsung banyak. Nah, konten eksklusif ini juga menjadi alasan kuat bagi pengguna untuk menggunakan Spotify meskipun layanan lainnya menawarkan fitur yang serupa. Nah, dengan menggabungkan kekuatan teknologi, lalu data yang besar dan inovasi konten yang diberikan, Spotify dapat mempertahankan dominasinya di industri musik global. Jadi, strategi ini bisa dilihat sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan keberkelanjutan dari perusahaan itu sendiri. Sekian dari presentasi kami pada hari ini, yaitu kelompok
I1 dari kelas 1 pengantar sistem informasi. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penggunaan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.